Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Wulandari dari Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 3, angkatan Kopma tahun 2018. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang jati diri koperasi. Pandangan masyarakat tentang koperasi saat ini yaitu sebagai tempat pinjam uang paling gampang. Yang kedua, sebagai lembaga untuk menunggu bantuan pemerintah. Yang ketiga, tempat kerja sementara sebagai batu loncatan. Yang keempat, tempat menitipkan status. Yang kelima, rentenir berbadan hukum. Kemudian yang selanjutnya, perumusan jati diri koperasi hasil Kongres ICA di Manchester, Inggris, September 1995 menghasilkan 3, yaitu definisi, prinsip, dan nilai. Langsung saja ke definisi koperasi. Menurut UU nomor 25 tahun 1992, badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian definisi koperasi menurut ICA tahun 1995, koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Yang selanjutnya adalah prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi yang pertama adalah keanggotaan sukarela dan terbuka. Koperasi adalah organisasi sukarela yang keanggotaannya itu tidak dipaksa, terbuka kepada semua orang, terbuka bagi semua orang tanpa diskriminasi gender, sosial, rasial, politik, dan agama. Yang kedua itu adalah pengelolaan secara demokratis oleh anggota. Jadi koperasi dilakukan atas dasar kehendak dan keputusan para anggota. Para anggotalah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam forum rapat anggota. Yang ketiga adalah pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Kemudian prinsip yang keempat adalah pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Untuk pemupukan modal koperasi diperbolehkan untuk memberikan jasa atau bunga secara wajar dengan tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar atau bank pemerintah. Untuk prinsip yang kelima adalah kemandirian, di mana koperasi tidak bergantung pada pihak lain dan punya kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, dan swadaya. Kemudian yang selanjutnya, prinsip yang keenam adalah pendidikan perkoperasian untuk meningkatkan kemampuan, wawasan, serta memperkuat solidaritas, maka koperasi wajib melaksanakan pendidikan bagi para anggota serta pengelolaannya. Yang terakhir adalah kerjasama antar koperasi, di mana dalam upaya pengembangan pelayanan dan bisnis koperasi, maka koperasi bisa bekerja sama dengan koperasi lain di tingkat primer atau sekundernya, lokal, regional, atau internasional. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai koperasi, yaitu ada nilai menolong diri sendiri, kemudian bertanggung jawab pada diri sendiri, yang ketiga keadilan, kemudian demokratis, yang kelima solidaritas atau kekeluargaan, dan yang terakhir adalah nilai persamaan. Kemudian hal-hal pokok yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain menurut M. Iskandar Susilo adalah koperasi merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal. Kemudian one man one vote. Yang ketiga, anggota sebagai owner dan user. Yang keempat, setiap anggota koperasi memperoleh bagian SHU sesuai dengan jasanya masing-masing di koperasi. Dan yang terakhir adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anggota. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.